wa na'udzu من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian Keluarga Dharma Wangsa. Para bapak ibu yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan untuk kita petunjuknya. Semoga Allah mencurahkan untuk kita rahmat dan barokahnya. Semoga kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bab ke-24, yaitu tentang larangan perbuatan ghalib. Dan hadis ini sudah kita bahas di bagian awal. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah haramkan perbuatan zalim atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan perbuatan zalim atas kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan saling menzalimi. Sudah kita bahas di pertemuan sesi pertama, di mana ini salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita berbuat zalim, maka semoga kita terhindar dari segala perbuatan zalim sekecil apapun. Kita akan melanjutkan hadisnya setelah kalimat fala tadzalamu, jangan kamu saling menzalimi. Dilanjutkan hadisnya, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian semua sesat kecuali siapa-siapa yang aku beri petunjuk. Kecuali siapa-siapa yang aku beri petunjuk. Maka di sini Allah perintahkan kepada kita, fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kamu petunjuk. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia, kecuali semua manusia berada dalam keadaan dolim, sesat, dolun, yaitu sesat. Illa, kecuali, ini dikecualikan, man hadaituhu, orang-orang yang aku beri petunjuk, orang-orang yang aku berikan hidayah. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan beri kamu petunjuk. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, betapa pentingnya kita untuk bisa mendapatkan petunjuk. Betapa pentingnya petunjuk untuk kita, agar kita senantiasa berada di atas kebenaran, agar kita berada di atas jalan yang hak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita tidak sesat, mintalah petunjuk kepada Allah. Maka siapa yang minta petunjuk kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Saudara sekalian, siapa di antara kita yang butuh petunjuk, yang tidak butuh petunjuk? Setiap kita sangat membutuhkan petunjuk. Betapa pentingnya
agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar kita senantiasa di atas petunjuk. Maka orang-orang yang tidak meminta petunjuk kepada Allah, maka orang itu akan sesat. Siapa yang minta petunjuk kepada Allah, Allah berikan petunjuk dengan syarat kita bersungguh-sungguh ketika meminta petunjuk kepada Allah. Saking pentingnya petunjuk, saudara sekalian. Kita, umat Islam, setiap sholat diwajibkan meminta petunjuk. Dan satu-satunya doa yang wajib dibaca adalah meminta petunjuk. Jika Anda tidak membaca doa ini, tidak sah sholat Anda. Doa apa? Doa yang ada di dalam Al-Fatihah. Bukankah setiap umat Islam sholat wajib membaca Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna seseorang yang sholat tapi tidak membaca kitab Al-Fatihah, Ummul Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, bukankah kita minta kepada Allah di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Tiap sholat kita pasti minta ini, saudara sekalian. Setiap sholat kita pasti minta petunjuk jalan lurus. Betapa sungguh pentingnya kita meminta petunjuk. Agar apa? Agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Dan yang bisa memberi petunjuk hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain dari Allah. Betapa pentingnya petunjuk. Betapa mahalnya petunjuk. Orang-orang yang tidak meminta petunjuk gak akan diberi petunjuk. Orang yang mencari petunjuk belum tentu dapat petunjuk. Kecuali orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk. Dan Allah kehendaki mendapat petunjuk, Allah beri petunjuk. Maka saudara sekalian, kita bahas dulu tentang petunjuk. Karena betapa penting. Sampai-sampai tadi di dalam sholat, wajib kita meminta. Dan selain daripada kita membaca surat Al-Fatihah, yang di dalamnya kita minta petunjuk, di dalam sholat, saat duduk di antara dua sujud, doa yang Rasul ajarkan kepada kita adalah meminta petunjuk. Doa yang Rasul ajarkan kepada kita adalah meminta petunjuk. Coba buka. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 323. Saat kita bangun dari sujud, duduk antara dua sujud, sebelum sujud lagi, doa apa yang Rasul ajarkan kepada kita? Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam 4. Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali Imam An-Nasai. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa membaca doa di antara dua sujudnya. Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Warhamni, wahai Allah sayangilah aku, rahmatilah aku. Wahdini, wahai Allah berikan aku petunjuk, berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku, keselamatan kepadaku. Warzuqni, dan berikan kepadaku rizki. 5 yang diminta Rasul setiap beliau duduk antara dua sujud. Allahumma firli, mohon ampunan. Warhamni, mohon kasih sayang Allah. Wahdini, mohon petunjuk dari Allah. Wa'afini, minta keselamatan, kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan agama. Warzuqni, dan minta rizki. Rizki yang terbaik untuk kehidupan dunia dalam rangka meraih akhiratnya. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan beliau selalu membaca doa ini. Dan ternyata doa ini adalah salah satu doa singkat yang apabila ada seorang muslim baru masuk Islam, mu'allaf,
ketika dia baru masuk Islam, lalu dia sholat, belum bisa membaca doa banyak, satu doa yang diajarkan Rasul adalah ini. Sekali lagi, ketika ada seorang muslim baru masuk Islam, mu'allaf, dia sholat, wajib sholat, tapi belum bisa banyak baca doa, belum bisa banyak baca apa-apa, bahkan belum bisa membaca surat Al-Fatihah sekalipun, maka Rasulullah wajibkan orang itu untuk membaca doa. Inilah doanya. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 2319. Sahih Muslim 2319. An Abi Malik Al-Asy'a'i an abihi qala, dari Abi Malik Al-Asy'a'i, dari bapaknya, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala, dia berkata, kana rajulun idza aslama, apabila ada seseorang masuk Islam, allamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Apa yang diajarkan? As-salat, ketika dia di dalam salat. Supaya apa? Summa amarahu an yad'u biha ulail kalimat. Diajarkan oleh Rasul di dalam salatnya supaya dia membaca doa dengan kalimat ini. Allahumma ghfirli warhamni. Ustadz, afwan, suara tidak kedengaran suara Ustadz, afwan. Afwan, mungkin Ustadz ada kendala di koneksinya. Sebentar, Ustadz, suara tidak ada Ustadz. Iya Ibu, saya dari tadi coba, sepertinya saya terpental. Ya, Saya silakan. coba buka, saya belum dijadikan host, jadi nggak bisa. Tolong periksa kalau pas saya kebetulan. Ya, Ya, baik. alhamdulillah. Baik, saya ulangi kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada seorang apabila baru masuk Islam. Satu doa yang dibaca oleh kita setiap antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikan aku petunjuk, selamatkanlah aku, dan berikan aku rizki. Saudara sekalian, sering kita menganggap remeh doa ini. Ini doa yang mencakup dunia dan akhirat kita, kata Rasulullah. Bayangkan, saking pentingnya doa ini, satu-satunya doa yang diajarkan Rasul jika ada orang baru masuk Islam, mu'allaf, berdoalah dengan doa ini. Saya yakin dalam satu hari pasti hafal doa ini. Maaf, bukan berarti seorang mu'allaf doanya ini terus, tidak. Ini jika belum mampu menghafal banyak di hari itu, tapi punya kewajiban berikutnya minimal harus hafalin Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi betapa ringannya doa ini. Maknanya adalah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, andai kata kita membaca doa ini, hendaklah bacalah dengan tartil, sungguh-sungguh.
kita sedang meminta petunjuk. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku. Wahdini, ya Allah, berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku. Warzuqni, ya Allah, berikan kepadaku rizki. Kita sedang meminta, dan di antara permintaan yang paling utama di antaranya adalah petunjuk. Maka saudara sekalian, doa ini sesungguhnya telah mencakup dunia dan seisinya. Doa ini telah mencakup dunia dan seisi. Coba lihat hadis berikutnya. Kalau orang sudah mendapat petunjuk, maka ketika dia mendapatkan ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat kesehatan dari Allah, lalu mendapatkan rizki dari Allah sempurna, seakan-akan dunia akhirat sudah diraih. Di hadis berikutnya, 2320-nya. An Abi Malik an abihi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang laki-laki datang menemuinya. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku berdoa, meminta kepada Allah jika aku meminta? Qala, Rasulullah kemudian bersabda, Qul, ucapkanlah, Allahumma aghfirli, wahai Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa'afini, selamatkanlah aku atau sehatkanlah aku, warzuqni, dan berikan aku rizki. Setelah Rasul membaca doa itu, wa yajma'a asabi'ahu illa il-azham, beliau mengumpulkan seluruh jari jemarinya, kecuali jempolnya, kecuali ibu jarinya. Apa kata Rasulullah SAW kemudian? Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wal akhirataka. Sesungguhnya di dalam doa ini telah mencakup untukmu duniamu dan akhiratmu. Allahu Akbar. Telah mencakup dunia dan akhirat. Bukankah kita sangat butuh ini? Telah mencakup dunia dan akhirat, saudara sekalian. Andai kita berdoa, memohon kepada Allah, telah mendapatkan petunjuk, kemudian meminta kepada Allah, seakan-akan permintaan kita dalam doa di antara dua sujud ini telah mencakup kebutuhan kita untuk dunia, telah mencakup pula kebutuhan kita untuk akhirat. Berarti kita harus sungguh-sungguh di saat berdoa dengan doa ini, bahwa kita sedang minta kepada Allah, minta ampunan, minta rahmat Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta keselamatan, dan kemudian kita juga minta supaya diberikan rizki oleh Allah, kecukupan untuk dunia dan akhirat kita. Andai kata kita lakukan ini dengan sebenar-benarnya, Allah berikan kepada Anda seakan-akan dunia dan akhirat telah Anda miliki, tercakup di dalam itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka saudara sekalian, betapa pentingnya petunjuk. Andai kita tidak meminta petunjuk, kita tidak akan mendapat petunjuk. Maka dalam hadis ini tadi dikatakan, ya ibadi kullukum dhallun. Hai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Illa, kecuali man hadaituhu, orang yang aku berikan petunjuk. Fa'ahdini, maka mintalah kepadaku petunjuk. Ahdikum, aku beri kamu petunjuk. Maka Nabi senantiasa minta petunjuk. Dan doa yang Rasul banyak minta kepada Allah, selain doa-doa yang dibaca tadi dalam sholat, di luar sholat, Rasul banyak sekali membaca doa ini. Di Muslim 2343. An Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa dengan doa ini.
4 yang diminta. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ketakwaan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu afaf, keselamatan. Afaf, afiyah, keselamatan dalam tubuh dan dalam segala perbuatan. Wal ghina, dan minta kecukupan, rizki yang cukup untuk kehidupan dunia sebagai bekal akhiratnya. Ini salah satu doa yang Rasul sering baca. Jangan Anda abaikan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Bolehkah doa ini kita baca dalam salat kita? Silakan. Bolehkah doa ini kita baca kapan saja? Monggo. Ini salah satu doa yang Rasul minta. Karena Allah perintah kepada kita, mintalah petunjuk kepada Allah. Niscaya Allah berikan kamu petunjuk. Coba mari kita hitung saudara sekalian. Berapa kali sehari kita minta petunjuk? Berapa kali dalam sehari kita minta petunjuk? Mari kita hitung. Setiap kita sholat, setiap baca Fatihah, 17 rakaat. Jika hanya sholat wajib, berarti minimal 17 kali kita minta. Kalau hanya sholat wajib. Karena setiap rakaat sholat wajib kita meminta petunjuk. Kedua, setiap kita duduk antara dua sujud, pasti doa tadi. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Berarti setiap kali kita sholat, setiap rakaat duduk antara dua sujud. Sekali pula melalui sholat fardu 5 kali, kita minta petunjuk 34 kali. Bagaimana kalau kita duduk antara dua sujud, bacanya 3 kali? Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Berarti 17 kali kita minta kali 3. Subhanallah. 17 kali 3. Berapa? Sudah 71. Belum lagi Fatihah kita 17 kali. Berarti 17 kali 4. Sudah tadi 51, sudah 74. Apa? 70 kali 2, maaf, 70 kali 2. 34 kali 2, 70. Betapa penting saudara sekalian. Belum lagi kalau kita sering membaca Allahumma, ya Allah, hamba mohon kepada ihdini, petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, keselamatan, pertolongan, perlindungan, keamanan, wal ghina, kecukupan. Berarti betapa petunjuk, betapa sangat kita butuhkan. Kalau Anda sholat sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, belum lagi sholat sunnah rawatibnya yang 10 rakaat, belum lagi sholat sunnah malamnya minimal witir katakanlah 3 rakaat, dan mungkin kita sholat yang lainnya. Makin banyak kita sholat, makin banyak kita minta petunjuk. Boleh jadi dalam satu hari kita minta petunjuk kepada Allah 100 kali. Betapa penting. Maka Allah perintah kepada kita, ya ibadi kullukum dhalun. Hai hambaku, kalian semua sesat. Inna illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk. Fa'ahdini, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku beri petunjuk. Bagaimana Allah beri petunjuk kalau Anda tidak pernah meminta petunjuk? Sedangkan petunjuk milik Allah, petunjuk hak Allah, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Di surat 28 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya
engkau sekali-kali tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi hanya Allah yang mampu memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi SAW tidak mampu memberi petunjuk kepada siapapun. Orang yang bisa diberi petunjuk hanyalah orang yang diberikan oleh Allah petunjuk. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ya'lamu bil muhtadi. Allah mengetahui siapa gerangan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Saudara sekalian, seorang hamba ketika sudah mendapat petunjuk dari Allah, karena kehendak Allah dan tentu karena dia berusaha mencari petunjuk, dadanya lapang, maka dia akan beramal dengan amalan sesuai dengan petunjuk. Tapi siapa yang tidak diberi oleh Allah petunjuk, dadanya sempit, dia sulit untuk beramal sesuai dengan petunjuk. Bahkan sulit untuk mencari petunjuk. Karena Allah nggak berikan petunjuk, sebab dia tidak pernah meminta petunjuk. Surat Al-An'am, surat 6, ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menjalankan Islam, untuk menerima Islam, ringan untuk mentaati Islam. Wa may yurid ayyudillahu, tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, yaj'al sadrahu dayiqan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Harajan, Allah jadikan dadanya sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan seperti ketika sedang berjalan mendaki ke atas langit. Seperti sedang mendaki berjalan ke atas langit. Allahu Akbar. Bayangkan. Kenapa? Karena Allah nggak beri petunjuk. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari petunjuk. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka demikianlah Allah akan timpakan siksaan pada orang yang tidak mau beriman. Dan demikianlah Allah akan biarkan manusia berbuat seakan-akan baik perbuatannya. Apapun yang mereka perbuat, mereka seakan-akan merasa baik yang dia perbuat. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikian Allah akan timpakan siksaan, Allah timpakan kehinaan, Allah pasti akan balas atas orang yang sesungguhnya ngaku iman di lisannya, tapi nggak pernah minta petunjuk kepada Allah, sehingga sesungguhnya dia tidak beriman. Karena perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman. Nggak mau ibadah, nggak pernah mau ngaji, membaca Quran, nggak pernah mau taklim, nggak pernah mau mencari ilmu agama, tidak pernah mau ibadah dengan baik, hanya pengakuan Islam, dan dia Islam dengan perbuatan yang semena-mena. Maka orang itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Orang itu ditutup hatinya seakan-akan sesat, dan sesatlah orang itu. Jangan salahkan Allah, karena sesungguhnya dia yang tidak mau mencari petunjuk. Dia yang tidak mau memohon kepada Allah atas petunjuk. Saudara sekalian, betapa kita sangat membutuhkan petunjuk. Maka kita selalu minta petunjuk. Jika ada yang mengatakan umat Islam sesat, buktinya setiap sholat minta petunjuk jalan lurus, berarti jalannya nggak lurus. Dia tidak paham apa makna minta petunjuk. Kita minta petunjuk agar Allah selalu menjaga kita. Tanpa dijaga oleh Allah, bagaimana kita berada di jalan yang hak? Coba Bapak Ibu, tiap dzikir pagi dan petang, apa yang Bapak Ibu baca di antaranya?
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha berdiri sendiri, Engkau yang maha mengurus semua makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan mengharap rahmatmu ya Allah, aku beristighatsah, aku mohon pertolongan, aku mohon perlindungan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, jangan engkau serahkan kepadaku segala urusanku ya Allah, tapi perbaikilah semua urusanku ya Allah. Perbaiki semua perbuatanku, perbaiki semua amalku, perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau serahkan semua perbuatanku itu kepadaku tanpa pertolongan dan perlindunganmu. Meskipun sekejap mata Anda nggak diberi petunjuk oleh Allah, Anda sesat, dibiarkan oleh Allah. Sekejap mata saja kita ingin lepas dari pengawasan Allah, dari perlindungan Allah, dari petunjuk Allah. Maka orang yang diberi petunjuk, insya Allah jalannya lurus, lapang dadanya menerima Islam. Siapa yang tidak diberi petunjuk, maka Allah tidak akan berikan kepadanya petunjuk. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Tadi kita disuruh meminta petunjuk. Sekarang kita diberikan untuk apa? Meminta kepada Allah makanan. Kullukum ja'i'. Kalian semua itu lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali yang aku beri makan kepadamu. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah kepadaku makan. Aku beri kamu makan. Ini cukup menarik hadis ini. Hai hambaku, kamu semua lapar. Kecuali orang yang aku beri makanan. Maka mintalah makan kepadaku, aku beri makan. Coba Bapak Ibu silakan merenung gimana caranya kita minta makan sama Allah. Gimana caranya minta makan sama Allah? Ya Allah, turunkan untukku makanan. Ya Allah, turunkan untukku hidangan dari langit. Datang makanan langsung. Nih, kamu dikasih makan. Tidak bisa. Bagaimana cara kita makan sama Allah? Kamu itu lapar. Ya ibadi, kullukum ja'i. Kalian semua itu lapar. Illa man at'amkum. Kecuali orang yang aku beri makan kepada kamu. Fa'at'imuni, maka mintalah kamu makan kepadaku. At'imkum, aku beri kamu makanan. Gimana caranya? Ya Allah, berikan aku makanan? Tidak. Minta rizki. Seperti tadi. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma hdini wattuqa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Kekayaan untuk beli makanan. Tapi yang halal. Coba Bapak Ibu, setiap pagi Rasulullah baca doa apa? Setelah selesai sholat subuh. Atau beliau baca juga di waktu dzikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah rizki yang baik. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah amal mutaqabbala yang dikabul. Amal yang dikabul. Dari mana Anda amalnya dikabul? Kalau Anda memakan rizki yang halal. Dari mana Anda bisa makan rizki yang halal? Cari rizki dengan cara yang benar. Bagaimana caranya Anda mencari rizki dengan cara yang benar? Miliki ilmu agama agar manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau Anda makan dari hal-hal yang tidak dihalalkan, kalau Anda makan tidak dari yang halal, tidak dari yang baik, doa Anda tidak pernah akan terkabul, amal ibadah Anda tertolak. Maka orang-orang yang beriman,
wabil khusus dan secara umum manusia diperintah oleh Allah untuk mencari makanan yang baik, mengkonsumsi makanan yang halal, yang thayyib. Coba kita buka surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, hai manusia." Yang dipanggil oleh Allah adalah manusia. Ayyuhan nas, hai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu syaitan. Jangan kamu mengikuti ajakan-ajakan syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Jadi setiap orang harus makan yang baik-baik. Wabil khusus orang-orang yang beriman. Halal dan thayyib wajib. Lihat ke ayat berikutnya, ayat 172. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki-rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Kita minta rizki, nanti dikasih makanan. Kalau rizkinya baik, makanannya baik, berarti Anda memakan dari rizki yang baik. Itulah cara kita minta kepada Allah makanan. Bukan makanannya yang langsung kita minta. Cari rizki yang baik, dengan ilmu yang manfaat, beli makanan yang baik-baik. Untuk tumbuh dewasa kita dari yang halal, makan dari yang baik yang telah Allah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Jika kamu hanya menyembah Allah saja, makan yang baik-baik. Jika kamu hanya ibadah kepada Allah, makan yang halal, makan yang baik. Jika Anda nggak menyembah Allah, terserah Anda mau makan apa. Ini peringatan Allah untuk kita, orang yang beriman. Bahkan saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintah oleh Allah, makan itu harus yang baik-baik. Nggak boleh sembarangan. Lihat surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihah, kemudian berbuatlah kebaikan-kebaikan, beramallah dengan amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu amalkan, aku mengetahui apapun yang kamu perbuat. Allah mengetahui apapun yang diperbuat oleh hambanya. Bahkan Allah mengetahui apapun yang diperbuat oleh Rasul. Maka para nabi dan Rasul pun diperintahkan oleh Allah supaya makan dari yang halal. Bukan sembarang makan. Maka saudara sekalian, ketika hadis tadi mengatakan, Ya ibadi kullukum ja'i, hai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makanan. Fa'at'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'amkum, aku beri kamu makanan. Bukan berarti yang kita minta adalah makanan langsung dari langit, turun. Bukan. Minta rizki yang halal.
Bagaimana rizkinya halal? Diawali dengan ilmu yang manfaat, belajar ilmu agama, belajar bagaimana rizki yang kita dapatkan halal. Lalu belilah setelah dapat rizki yang halal, belilah makanan, belilah pakaian, belilah semua yang halal-halal, agar tumbuh daging kita dari yang halal, barokah. Tapi kalau Anda makan minum dari sesuatu yang haram, kita berpakaian, pakaiannya diambil dari cara yang haram, Allah akan tolak doa Anda. Allah nggak akan ijabah Anda. Allah tolak amal Anda. Subhanallah. Maka saya gabungkan di sini. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali siapa orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kepadaku pakaian, aku berikan kamu pakaian. Gimana caranya minta pakaian kepada Allah? Rizki, dari rizki kamu beli pakaian, dan berilah pakaian yang baik-baik. Jangan pakaian yang tidak baik. Kenapa? Karena pakaian itu sesungguhnya fungsi utamanya menutup aurat. Fungsi utamanya menutup aurat. Maka carilah rizki yang baik dengan ilmu yang bermanfaat, lalu belilah makanan yang halal dan yang toyib, dan belilah pakaian yang halal, yang toyib, yang fungsi pakaian itu menutup aurat. Anda tidak telanjang. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kamu pakaian kepadaku, aku beri pakaian. Anda sudah diberi rizki oleh Allah, dikasih rizki yang halal oleh Allah. Belilah pakaian yang halal, yang menutup aurat. Sebab Allah telah sediakan pakaian, fungsi pakaian menutup aurat Anda. Terutama wahai para wanita, tutupi aurat Anda. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 26. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sungguh Allah telah menjadikan untukmu, menurunkan untukmu pakaian. Jadi seluruh bahan pakaian sudah Allah sediakan. Dari jenis apapun, dari bahan apapun. Yuwari sawatikum warisha. Dan pakaianmu itu adalah untuk menutup auratmu. Dan pakaian itu adalah untuk menghias dirimu, untuk keindahanmu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, supaya mereka semua selalu mengingat Allah. Bahwa pakaian yang Allah berikan kepadamu bukan pakaian asal pakaian, bukan semau Anda berpakaian, tapi berpakaianlah dengan pakaian yang sesuai dengan aturan Allah. Ingat, wahai saudaraku seiman, pakaian itu kata Allah, fungsi utamanya adalah menutup aurat. Pakaian fungsi utamanya adalah menutup aurat. Maka siapa yang berpakaian tidak menutup aurat, maka sesungguhnya pakaiannya tidak berfungsi sama sekali, tidak berguna sama sekali. Allah yang menyampaikan itu. Tadi ingat, yuwari sawatikum warisa. Pakaian itu fungsinya adalah menutup auratmu dan untuk perhiasanmu. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Apa itu pakaian takwa? Ketakwaan kita.
Maka seorang yang berpakaian takwa adalah seseorang yang menggunakan pakaian yang fungsi utama pakaian itu menutup aurat Anda. Baru setelah itu silahkan tampil indah. Mohon maaf, banyak kekeliruan zaman sekarang. Orang berpakaian tujuannya bukan nutup auratnya. Indahnya dulu. Indah nomor satu, auratnya nggak tertutup. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan mohon maaf, yang paling banyak terjadi adalah pada wanita. Yang paling banyak terjadi adalah pada wanita. Maka Rasulullah mengatakan, banyak wanita berpakaian tapi sebetulnya telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Atau berpakaian baut menutup aurat, tapi dari harta yang haram. Saya tunjukkan sebuah hadis. Di dalam riwayat Imam Muslim, di nomor hadis 971. Saya sudah bacakan tadi, surat 23 ayat 51, kemudian surat Al-Baqarah ayat 170, ayat 168 dan 172. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, beliau menyampaikan hadis ini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ayyuhan nas, innallaha tayyibun. Hai manusia, Allah itu baik, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin. Sesungguhnya Allah telah perintah kepada orang-orang beriman. Bima amara bihil mursalin. Sebagaimana Allah perintah kepada para rasul. Apa tadi? Sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Surat 23 ayat yang ke-51. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Apa yang terjadi setelah itu? Summa dzakara rajul. Rasul kemudian menceritakan ada seseorang yutilus safar yang dalam perjalanan yang sangat jauh. Asy'asa asa mubaron yamudduhu, dalam keadaan pakaiannya lusuh, rambutnya lecek, kusut masai, aghbara yamudduhu, kemudian diangkat kedua tangannya, yadaihi ila sama, kedua tangannya itu diangkat ke langit, lalu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Wamat amuhu haram, makanannya dimakan dari cara yang haram. Baik itu makanan yang haram atau mencari nafkahnya yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Apa yang dimaksud pakaian haram? Satu, pakaian yang dibeli dari harta yang haram. Dua, pakaian yang tidak menutup aurat. Haram. Wahudiya bil haram. Bahkan tubuhnya tumbuh dewasa dari yang haram. Karena hartanya dicari dengan haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Allah tolak doanya. Allah tidak terima. Kenapa? Karena dia mencari makannya dengan cara haram, pakaian yang dipakai, pakaian dari harta yang haram, atau pakaian yang dipakai yang tidak menutup aurat, maka orang itu tidak bisa masuk surga. Wahai para wanita, mohon maaf. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat penghuni surga, penghuni neraka, ada dua golongan orang yang belum pernah aku lihat sebelumnya sebagai penghuni neraka. Ternyata Rasul menyebut dua. Siapakah dia? Satu, pemimpin yang suka menyakiti rakyat. Dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi dianggap telanjang. Siapakah wanita-wanita tersebut? Silakan buka
Hadis nomor 2004, Sahih Muslim. Wahai para muslimah, tolong perhatikan baik-baik hadis ini. Wahai para pemimpin, tolong perhatikan baik-baik hadis ini. Sebab kata Rasulullah, dua golongan ini tidak masuk surga. Mencium bau surga pun tidak. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak yang sangat-sangat jauh. Silakan periksa Sahih Muslim nomor hadis 2004. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada dua macam penduduk neraka. Yang keduanya belum pernah kelihatan olehku. Siapa yang pertama? Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi dipergunakan untuk memukul manusia. Maksudnya siapa? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang arogan, pemimpin yang khianat, pemimpin yang menyakiti rakyatnya. Cambuk itu dianggap seperti kekuasaan. Kekuasaannya buat mencambuk rakyat, buat mendolimi rakyat, maka pemimpin ini haram masuk surga. Karena pemimpin ini telah mengkhianati rakyatnya. Meskipun si rakyat boleh jadi tidak tahu. Sebelum saya lanjutkan hadis 2004-nya, silakan periksa hadisnya di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1545. Maaf, 1535, afwan. 1535. Dari Ma'qil bin Yasar. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan. Siapa saja seorang hamba yang aku telah berikan kepadanya kemampuan untuk memimpin. Jadi ada seorang hamba diberi kekuatan Allah memimpin rakyat. Yamutu, lalu dia mati. Wa yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Saat mati itu dia dalam keadaan pernah menipu rakyatnya, meskipun rakyatnya nggak tahu. Dan dia sudah pensiun, tapi dia mati tanpa pernah mengakui kedoliman kepada rakyat. Dia manipulasi, dia korupsi, dia zalim, dia hianati rakyat. Rakyatnya tidak tahu, tapi Allah tahu. Apa yang terjadi? Saat dia mati nggak pernah bertobat, nggak minta kerelaan pada rakyat, nggak mengembalikan uang rakyat, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan baginya surga. Jadi orang itu tidak akan masuk surga, yang ada masuk neraka lebih dulu. Inilah yang pertama tadi yang disebut oleh Rasulullah. Siapa? Seorang pemimpin memiliki cambuk seperti ekor sapi dipakai untuk mukul orang. Yaitu pemimpin yang menindas rakyat. Pemimpin yang menipu rakyat. Pemimpin yang tidak adil. Satu. Kedua, kembali ke hadis Muslim 2004. Siapa yang kedua? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnamitil bukhtil ma'ilah. Seorang wanita berpakaian tetapi sama saja seperti telanjang. Kenapa dianggap telanjang? Pakaiannya terlalu minim, pakaiannya terlalu tipis, pakaiannya tembus pandang, berjilbab tapi ketat, pakaian-pakaian yang merangsang para pria. Sebagian auratnya terbuka. Innalillahi, seorang wanita pakai jilbab tapi celananya legging. Seorang pakai jilbab tapi bentuk tubuhnya ketat terbentuk. Seorang pakai jilbab hanya sekedar nutup rambut, buah dadanya tetap hampir terbentuk, bokongnya terlihat bentuknya ketat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu versi wanita, seakan-akan yang penting saya pakai jilbab. Tapi kata Rasulullah, itu wanita penghuni neraka. Wanita itu yang suka merayu, rambutnya disasak bagaikan punuk unta. Apa kata Rasulullah?
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La yadkhulunal jannah wala yajidna rihaha. Wanita-wanita ini nggak bisa masuk surga. Bahkan mencium bau surga pun tidak. Wa inna rihaha al-yawujadu min samiratin kada wa kada. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Inilah saudara sekalian. Maka yang Allah maksudkan di dalam hadis yang sedang kita pelajari, ya ibadi kullukum arin, hai hambaku kalian semua itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian, fa'askuni, maka mintalah pakaian kepada kamu, kepada kami, fastaksuni, aku akan berikan pakaian kepadamu. Saudara sekalian, Anda sudah diberi rezeki yang halal, Anda telah mencari dengan cara yang halal. Konsekuensinya, belilah pakaian yang halal. Makanlah dan minumlah dari makanan minuman yang halal. Jangan Anda sembarangan. Karena na'udzubillah, betapa banyak manusia sekarang sembarangan. Asal makan, asal minum, gak peduli halal haram. Meskipun hartanya dari yang cara yang halal. Atau banyak orang zatnya makan minum halal, tapi gak peduli cara mencari hartanya. Cara nyari rizkinya halal haram gak peduli. Pantas Rasul mengatakan, ya'ti 'alal ummati zamanin, datang kepadaku nanti suatu masa, umatku, manusia, ketika mencari rizki, dia nggak peduli lagi, amin haram, amin halal, apakah ini rizki dari yang cara yang halal, apakah rizki dari yang haram, pokoknya saya dapat. Na'udzubillah. Maka makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, tidak berguna di sisi Allah. Kenapa? Karena dia berbuat seperti ini tidak dapat petunjuk. Maka tadi pertama, petunjuk dulu. Hai hamba, kalian sesat. Kecuali aku beri petunjuk. Minta petunjuk, aku beri petunjuk. Hai hambaku, kalian lapar. Kecuali orang yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, aku beri makan. Hai hambaku, kalian semua telanjang. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku beri pakaian. Sudah kita uraikan penjelasannya, semoga membawa manfaat dan hikmah. Waktu juga yang tidak memungkinkan, hari ini bab ke-24 sampai kepada hambaku yang harus minta pakaian. Apa yang telanjang, maka mintalah pakaian kepada Allah. Insya Allah nanti berikutnya kita lanjutkan. Ya ibadi, innakum tukhti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hambaku, kalian senantiasa berbuat kesalahan dan dosa di waktu malam maupun siang, sedangkan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosamu. Mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Iya, jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah, tabarakallah ilmunya. Kita hari ini jadi hari ini itu mengenai petunjuk ya Ustadz ya. Tadi Petunjuk, pakaian, dan makanan dan pakaian. Ada 3 subbab di situ. Jadi awalnya sebenarnya kita sesat, tapi kita harus minta supaya kita tidak sesat, pasti Allah akan kasih. Kita lapar, kita minta, pasti Allah akan kasih. Dan yang ketiga, telanjang kita sebenarnya Ustadz ya, kita minta pakaian dan pasti Allah kasih. Nah intinya Ustadz, sebenarnya banyak yang sudah dapat petunjuk nih Ustadz. Petunjuk Islam, petunjuk iman gitu Ustadz. Setiap hari, apalagi kita 17 kali dalam sholat kita, ihdinas shirotol mustaqim, itu terus-terusan kita sebut. Nah, bagaimana Ustadz ya, kalau misalnya sudah dapat petunjuk iman, Islam, tapi terkadang tidak mendapatkan tuntunan untuk ke jalan yang lurus. Bagaimana tuh Ustadz? Berarti dia baru meminta tapi belum diberi oleh Allah dengan sempurna. Dia baru petunjuk untuk bisa ibadah. Sholatnya tidak ditinggalkan. Ngaji tidak ditinggalkan, tapi dia tidak mengamalkan petunjuk itu untuk mencari rizki. Kan tadi di samping petunjuk kita suruh apa oleh Allah? Minta rizki kan? Minta makan. Bukan berarti, ya Allah berikan aku makanan, enggak. Minta rizki yang thayyib, yang halal. Kenapa Anda sudah dapat petunjuk, ibadahnya taat, tapi ketika mencari rizki enggak halal?
berarti Anda belum sempurna mengamalkan petunjuk. Kenapa Anda sudah dikasih rizki yang halal, kok makannya masih yang haram? Belum sempurna mengamalkan petunjuk. Anda sudah dikasih rizki yang halal, Anda rajin ibadah, bagus, tapi pakaiannya kok nggak nutup aurat dengan baik. Anda belum sempurna mengamalkan petunjuk. Karena Anda belum ikhlas menjalankan perintah Allah. Maka yang Anda lakukan belum tentu sesuai dengan petunjuk. Allah nanti akan menyalip. Allah yang akan menilai siapa gerangan orang-orang yang sebenar-benarnya mendapatkan petunjuk. Siapa orang-orang yang sesungguhnya berbuat tapi di luar petunjuk. Karena semua perbuatan baik siapa yang akan meraih? Kita sendiri. Petunjuk yang baik siapa yang akan meraih? Kita sendiri. Maka apabila kita mendapat petunjuk, kita berbuat sesuai dengan petunjuk untuk kita. Kita berbuat sesat, kita berbuat sesuai dengan kesesatan juga untuk kita. Coba lihat surat 17 ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Siapa yang sesat sesungguhnya kerugian sesatnya bagi dirinya sendiri. Katanya Anda sudah dapat petunjuk, sudah minta petunjuk, ibadahnya benar. Tapi kenapa dari satu sisi Anda hanya ibadah benar, tapi larangan Allah tetap dilanggar? Berarti Anda belum mengamalkan petunjuk dengan sempurna. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Insya Allah Ustadz ya itu ya. Perlunya kita terus berilmu ya Ustadz ya. Tapi Insya Allah. terkadang hati dan perasaan kita tuh ada mungkin rasa sombong juga gitu. Jadi merasa sudah berislam, sudah sodako, sudah puasa, sudah umroh, mungkin haji berkali-kali. Tapi kayaknya apa yang diusahakan itu menjadi nyaris nggak berbekas ya Ustadz ya. Karena perilaku Seperti sehari-hari. tadi di hadis nomor 971 kan di Sahih Muslim, Iya, iya, dia iya Ustadz. berhaji, dia berdoa, dia beribadah, tapi yang dimakan berasal dari sesuatu yang haram, yang dipakai sesuatu yang haram, yang digunakan tumbuh dewasa untuk yang haram, dipakai untuk ibadah dari duit yang haram. Bagaimana Allah mengabulkannya? Sia-sia. Tapi banyak orang merasa nggak salah itu. Makanya penting, setiap pagi tolong kita minta sama Allah, jangan pernah kita abaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan mutaqabbala. Kalau Anda punya ilmu yang bermanfaat, pasti rizki yang Anda cari akan rizki yang thayyib. Kalau rizki yang thayyib yang Anda cari, dipakainya, dimakannya semuanya thayyib, halalan thayyiban, pasti amal-amal Anda mutaqabbala. Jadi tiga ini berserangkai. Ilmu dulu, cari rizki yang baik, kemudian ibadah yang baik. Qabul insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ini sudah masuk pertanyaan, saya akan bacakan dulu yang sesuai ini ya, yang sesuai tema kita hari ini. Barusan Ustadz mengatakan mengenai zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi dan petang ini, Pak Ustadz, bolehkah zikir pagi dan petang dibaca setelah zikir sholat fardu subuh dan asar? Memang iya. Dibaca setelah zikir pagi, subuh, namanya zikir pagi. Sampai kapan? Sampai sebelum datangnya waktu duha. Atau sebelum matahari terbit sempurna. Silahkan. Yang namanya zikir petang setelah selesai sholat asar. Atau ba'da maghrib pun tidak mengapa. Karena zikir petang itu termasuk malam hari juga. Tapi yang paling afdal setelah asar sebelum datangnya waktu maghrib. Betul. Anda langsung baca setelah zikir sholat asar, langsung nyambung, boleh. Anda tunda setelah zikir selesai sholat asar, selesai, ada kegiatan dulu, ini, itu dulu, menjelang waktu maghrib, Anda duduk sejenak, baca zikir sore, zikir petang, boleh. Demikian pula ketika subuh. Bahkan kalau hari Ahad, hari Sabtu, Anda ada kajian di masjid, dengarkan kajian. Jangan langsung zikir paginya, dengarkan kajian ilmu. Setelah selesai kajian, Anda waktu sholat syuruk tiba, sholatlah syuruk 2 rakaat, jangan bergegas beranjak. Zikir pagi Anda selesaikan. Tapi kalau tidak ada kegiatan apa-apa, selesai sholat subuh, Anda berzikir, berdoa, muqayyad yang dicontohkan Rasul, langsung nyambung zikir pagi, boleh.
Demikian pula sholat asar. Langsung nyambung zikir asar boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Sebenarnya zikir pagi dan petang itu kan pasti ada maknanya ya Ustadz ya. Setelah asar itu, pada saat itu para malaikat berganti. Apakah itu betul Ustadz? Betul. Betul. Jadi catatan amal Para kita. malaikat, iya. Para malaikat bergantian turun ke langit dunia itu di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu pagi itu adalah di waktu subuh, di waktu petang itu di waktu asar. Maka itu yang paling utama. Maka sholat yang paling berat diantaranya sholat wusta, sholat pertengahan. Dan sholat fajar, sholat ketika sholat subuh. Di situ dua pergantian malaikat. Malaikat yang bertugas di waktu malam, dia akan masuk di waktu asar tadi. Sampai kemudian nanti berganti di waktu subuh. Malaikat yang bertugas di waktu subuh, maka nanti masuk di waktu subuh. Nanti malaikat bertugas di waktu siang, masuk di waktu subuh, bergantian di waktu asar, dan seterusnya seperti itu. Demikian Allahu a'lam. Jadi alangkah ruginya Ustadz ya kalau kita setelah subuh malah kita tidur. Karena di situlah Subhanallah. saat Sudah mustajab ya tidur, nggak baca Ustadz. zikir pagi, dan seterusnya. Tapi terkadang kita nggak mampu lagi. Bismillah, contoh. Ketika seseorang tidurnya cukup larut, mungkin karena telah tahu ada ini atau apapun, alasan syar'i. Jam 11 baru tidur. Jam 3 sudah bangun, sholat subuh, zikir dan seterusnya. Lalu setelah subuh zikir pagi. Qadarullah jam 7 harus berangkat lagi kerja, usaha. Kalau dia nggak tidur, kira-kira gimana saat kerja? Maka terpaksa dia tidur. Jam ba'da subuh, setelah zikir subuh, tidur, katakanlah bangun jam setengah 7, kemudian jam 7 dia bangun, segera siap-siap berangkat nyari nafkah. Semoga dimaafkan. Semoga dimaafkan. Kenapa? Kalau dia nggak istirahat, apa yang terjadi dari jam 7 seterusnya? Maaf, saya secara pribadi terkadang begitu. Kadang-kadang saya kajiannya adalah nanti pas jam 8 ada kajian, atau setengah 8 ada kajian. Nyambung lagi jam 10, nyambung lagi ba'da duhur, nyambung lagi ba'da asar. Kalau saya nggak istirahat ba'da sholat subuh, saya nggak punya waktu lagi. Waduh, luar biasa capek. Kadang-kadang ngantuk di saat lagi kajian. Saya paksakan meskipun begitu berat kantuknya. Kenapa? Kadang-kadang suka nggak tidur. Seger. Enggak, kekuatan manusia nggak bisa. Maka dalam keadaan seperti itu Allah Maha tahu. Setelah dikir waktu salat subuh, sudah selesai dikir pagi, jam setengah 6 atau jam 6 kurang, saya tidur. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang maksimal 1 jam. Setelah itu bangun, sarapan, bersiap untuk menghadapi kajian. Terus selesai kajian ini nyambung. Paling jedanya 5 menit, 10 menit. Nggak punya istirahat. Paling hanya minum atau apapun. Nyambung lagi sampai sholat duhur. Sholat duhur langsung waktu, sholat duhur, dikir ini, doa, dan seterusnya. Makan siang, kadang-kadang sekedar yang penting terisi. Jam 1 nyambung lagi. Nanti sampai waktu menjelang asar. Sholat asar, nyambung lagi. Paling maghrib, ba'da isya baru istirahat. Bagaimana mungkin Anda bisa punya kekuatan kalau Anda nggak tidur? Dengan seperti itu alasannya, Anda terpaksa tidur ba'da subuh, semoga dimaafkan. Yang tidak baik adalah, Anda sudah tidak mendaca zikir pagi, Anda nggak punya kegiatan apa-apa, ba'da sholat subuh, zikir pagi Anda, doa Anda, tidur. Ini yang nggak benar. Yang ini nggak dapat barokah. Demikian, wallahu a'lam. Iya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, jadi kalau misalnya zikir pagi itu sambil melakukan kegiatan, seperti kalau jalan pagi sambil zikir pagi, terus berberes rumah, seperti itu Ustadz, disambi, bagaimana Ustadz? Kalau bisa, zikir-zikir yang isinya doa jangan. Karena pantaskah kita berdoa kepada Allah sambil nyapu, beres-beres, cuci-cuci piring, sambil masak? Nggak pantas. Anda sedang berdoa. Karena zikir pagi itu kebanyakan isinya doa. Kecuali zikir yang zikir itu isinya zikir. Subhanallah wa bihamdi. Silakan sambil jalan pagi. Setelah selesai jam 6, Anda jalan pagi. Silakan. Subhanallah wa bihamdi. Sepanjang jalan. Karena ini termasuk zikir yang diperbolehkan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Bagaimana istighfar yang 100 kali? Silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan.
Tapi kalau doa-doa yang terdapat dalam zikir pagi seyogianya tidak. Coba lihat di waktu pagi. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah. Di waktu petang tadi, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sedang menyatakan bahwa aku sedang berada di waktu sore, di waktu pagi, dan ini semua milik Allah. Aku bersama dengan Allah. Lalu minta kan? Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'da. Anda sedang berdoa, minta, ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, terjaga dari segala keburukan di malam ini dan keburukan sesudahnya. Allahumma inni as'aluka minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar aku dijaga dari sifat malas. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar dijaga dari keburukan di hari tua. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Silakan Anda sambil olahraga, sambil nyapu-nyapu, minta sama Allah begitu. Adabnya pantas atau tidak? Jadi alangkah baiknya semua dikir-dikir yang terkait dengan doa, ada duduk tartil, hadapkan ke arah kiblat. Terus kita minta. Setelah itu yang dikir-dikir itu bisa dibaca sambil kita olahraga, sambil berberes-beres. Seperti tadi, subhanallah wa bihamdi, ucapan istighfar. Semoga dimaafkan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Kalau misal doa duduk di antara dua sujud, boleh nggak ditambah wajibur nih Ustadz? Ada beberapa doa yang dicontohkan Rasul. Di antaranya tadi, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada pula, Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Silahkan. Tapi jangan digabung jadi satu. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kumpulan menjadi satu yang tidak benar. Silakan pilih salah satu. Tapi yang telah dipilihkan Rasul sudah is the best. Ingat tadi, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kata Rasul apa? Sudah mencakup dunia dan akhirat. Nggak cukup ini. Asal kita pahami. Asal kita pahami. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku. Wahdini, ya Allah, berikan aku petunjuk. Warfa'afini, selamatkan aku, ya Allah. Afiatkan aku, ya Allah. Sehatkan badanku, selamatkan agamaku, selamatkan urusanku. Warzuqni, berikan untukku rizki, ya Allah. Anda baca itu dengan tartil, pahami, resapi. Ingat ini, Rasul jika ada orang baru masuk Islam, ini yang diajarkan. Lalu Rasul mengatakan di dalam doa ini telah mencakup dunia dan akhirat Anda. Kadang kita kurang memahami makna doa itu. Akhirnya pengen yang ini, pengen yang itu. Sudah, contoh Rasul itu is the best. Gak ada duanya. Kalau Rasul sudah mencontohkan, pasti terbaik dari Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terkadang kita mau ngejar untuk sujud-sujud, doa-doa di sujud-sujud, padahal di di antara dua sujud ini dua luar biasa ya Ustadz ya. Dua dunia dan seisinya sudah ada rangkum kok di situ. Yang penting bacaannya tartil dan kita paham. Allahumma firli warhamni wahdini. Jangan begitu. Resapi. Coba Anda sambil membaca. Nangis Anda. Terutama di sholat malam. Baca baik-baik. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Baca sekali, baca 3 kali. Terserah Anda, ulangi. Subhanallah. Betul-betul meresap di dalam diri. Maka supaya kita membaca itu nyambung, yang kita baca tolong pahami oleh akal kita. Lalu diresapi oleh hati kita. Amalkan dengan sebaiknya. Anda akan betul-betul khusyuk dalam ibadah.
Salah satu ketidakkhusyuan ibadah biasanya karena nggak nyambung apa yang Anda baca dengan apa yang ada di pikiran Anda, nggak kompak, nggak nyetel. Kenapa? Anda sholat baru gerakan tubuh, baru gerakan lisan, belum sampai ke akal, apalagi sampai gerakan hati, memaknai dengan menghayati. Coba deh, kita cobakan. Terus. Makanya tahu silakan, saya berapa kali di beberapa tema kajian, di beberapa kajian keluarga, bahasan ini saya ulang-ulang. Bahkan sekarang mungkin ada di antara jamaah, saya masih sedang membahas zikir pagi dan petang di Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman. Dan setiap hari Jumat, pekan pertama Bada Asar. Itu kita sedang bedah, dan itu dibedah satu persatu. Tujuannya apa? Kita paham, yang kita amalkan dalam lisan, kita pahami dalam akal, kita yakini dalam hati, insya Allah pasca ibadah, perbuatan kita selaras. Itulah petunjuk. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bolehkan ya sebelum salam setelah doa minta dilindungi dari dajjal, lalu kita baca doa-doa lain baru salam. Lalu apakah setiap doa dalam sujud dan sebelum salam harus dibaca 3 kali Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh, prinsipnya apa doa yang dicontohkan Rasul, silahkan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Anda baca sebelum salam boleh. Boleh nggak saya baca setelah di dalam sujud? Boleh. Baca dulu doa yang dicontohkan oleh doanya Rasul. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sapi baik, monggo. Semua doa-doa yang diajarkan Rasul halal kita pakai untuk doa. Pertanyaan kedua, apakah harus kita baca 3 kali? Tidak. 1 kali sudah cukup. Tapi jika Anda ingin mengulang, bacalah. Kalau mau baca 1 kali, tartil. Contoh, lagi sujud, sekali cukup. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pahami dengan baik. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma Rabbana, wahai Allah Rabbana. Wa bihamdika, dengan memuji namamu. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Sekali cukup. Daripada 3 kali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Ngebut, nggak usah. Mending 1. Jadi 3 kali, 5 kali, bilangan ganjil. Berkali itu sunnahnya jika Anda mampu. Tapi paling tidak baca sekali, tartil jauh lebih baik daripada berulang kali bacaannya tidak tartil. Contoh tadi, duduk antara 2 sujud. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Sekali cukup. Daripada Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. 3 kali Anda baca cepat-cepat ngapain? Anda sedang minta ampun kepada Allah. Sedang minta petunjuk loh. Coba saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Pelan-pelan. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku, selamatkan aku. Warzukni, dan berikan aku petunjuk. Berikan aku rizki. Saya terjemahkan. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Selamatkan aku ya Allah, dan berikan aku rizki. Pahami, nikmati, khusyuan. Sekarang Anda 3 kali. Ya Allah ampunilah aku, berikan aku petunjuk, sayangi aku, berikan aku keselamatan, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah berikan aku, ampuni aku, berikan aku petunjuk. Bingung Anda sendiri, bingung sendiri Anda. Jadi kaidah membaca doa nggak ada tuntunan harus 3 kali, itu nggak ada saudara. Sekali cukup. Tapi jika Anda mau membaca lebih dari 1 kali, bagus. Tapi yang paling utama di sini adalah tartil. Dan apa yang Anda baca paham, nyambung. Silakan buktikan. Jadi nggak usah ngejar 3 kali. Nggak usah ngejar 2, 3. Nggak usah. Cukup sekali. Tapi yang penting maknanya dipahami, tartil. Nikmat Anda ibadah. Silakan buktikan. Nikmat Anda ibadah. Menyatu kita dengan Allah. Karena hakikat kita sholat itu kita sedang berzikril dengan Allah. Sedang dialog dengan Allah. Sedang munajat meminta kepada Allah.
zikrullah. Dan bukankah sholat itu zikrullahi akbar, zikir kepada Allah yang paling besar, yang paling agung adalah sholat. Maka pahami bacaan Anda dalam sholat, menyatukan ucapan di lisan, apa yang dipahami di akal, dan yakini dengan hati. Insya Allah konsekuensi dari itu di luar sholat Anda lurus. Allah. Demikian. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Masih berapa pertanyaan lagi Ustadz waktunya Boleh Ustadz? 2 pertanyaan lagi, sudah mendekati waktu maghrib rupanya Ya, Ibu. baik, 2 pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, aku sudah memberi petunjuk, aku sudah memberi petunjuk untuk hidup yang lebih baik, tapi belum diberi hidayah. Karena saya kurang waktu dengan Allah, bagaimana solusinya? Kadang-kadang kurang waktu dengan Allah, ingin diberi petunjuk jalan yang lurus, sebenarnya perbuatan baik, tapi menurut Allah belum. Ini mohon maaf, pertanyaannya agak aneh. Saya ingin dapat petunjuk, tapi kurang waktu dengan Allah. Gimana bisa Allah ngasih petunjuk sama Anda? Kok bisa kurang waktu sama Allah? 24 jam yang ngasih Allah, yang ngasih waktu Anda Allah loh. Kok masih ngomong kurang waktu sama Allah? Berarti Anda lebih banyak dunia yang terpikirkan. Bagaimana Allah berikan petunjuk? Kalau dunia yang kita cita-citakan, bagaimana coba? Mari kita berpikir secara logik. Kalau Anda yang diinginkan adalah dunia yang Allah kasih, maka waktu dengan Allah Anda minim. Jangan harap diberi petunjuk. Tolong jangan ada kata-kata, saya minim waktunya dengan Allah, saya nggak punya waktu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ciptakan Anda, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Lalu Anda katakan saya waktunya tidak punya untuk Allah, sibuk urusan dunia. Saudaraku seiman, Bapak atau Ibu yang bertanya, dan para jamaah sekalian, jadikan semua kegiatan kita bernilai ibadah. Anda bekerja 8 jam, bismillah, niatkan karena Allah. Di dalam pekerjaan jujur, jangan manipulasi, jangan berdusta, jangan ngambil hak orang, jangan abaikan perintah Allah, aturan Allah. Lalu waktunya sholat, tiba ibadah, tinggalkan urusan dunia, segera penuhi panggilan Allah. Semua kerjaan 8 jam ibadah. Ada di dalam perjalanan, 1,5 jam perjalanan, bolak-balik. Bahkan mungkin 2 jam, 3 jam, bolak-balik. Anda jangan sampai melanggarkan aturan Allah. Sepanjang jalan lisan Anda bisa tambah dengan zikir-zikir yang mutlak. Apapun Anda bisa. Terus jaga pandangan, jaga ucapan, jaga perbuatan. Waktunya ibadah tiba, segera dahulukan. Semua transport Anda bernilai ibadah. Anda makan dengan keluarga di rumah, makan tangan kanan, baca bismillah, makanan yang halal, dari rezeki yang halal, ibadah. Anda tidur 4 jam, 5 jam, niatkan karena Allah, baca doa, ikuti aturan Rasulullah, ibadah. Semua kegiatan kita bernilai ibadah. Lalu Anda mengatakan waktuku minim untuk Allah, karena Anda belum tahu bagaimana hakikat bisa mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Demikian saudara sekalian, jadi mari kita jadikan sarana semua yang kita lalui 24 jam bernilai ibadah. Itu semua bisa kita lakukan. Ta'allum dengan ilmu, cari ilmu. Maka jangan kita bosan, jangan kita lelah, jangan kita capek, cari ilmu. Sekarang sudah banyak majelis-majelis, bahkan yang offline ada, yang datang ke majelis ke masjid ada, yang mau lewat YouTube, yang mau lewat Zoom ada. Asal semangat dan serius, dengarkan, pahami, amalkan. Insya Allah menjadi kebaikan. Demikian saran saya kepada penanya, kata-kata minim itu tolong cabut. Semua waktu Anda milik Allah. Jangan kemudian hanya sibuk dunia lalu dilupakan Allah. Dunia Anda raih, tujuannya untuk akhirat. Insya Allah semua waktu menjadi waktu Anda dengan Allah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Ya, satu lagi Ustadz, bagaimana kalau baca zikir pagi petang itu apakah berjamaah atau sebaiknya sendiri-sendiri Ustadz? Terkadang kita boleh berjamaah ketika hendak mendidik. Saya dulu ketika pertama mendidik, anak-anak saya selalu saya jamaah. Sampai hafal. Setelah hafal, saya tingkatkan sendiri. Tapi kadang-kadang anak-anak suka lupa. Sedang berkumpul, saya wajibkan. Bareng. Setelah sholat subuh, saya pulang. Saya tidak zikir di masjid, saya pulang. Bareng. Didik. Sambil jelaskan, bacaannya tartil. Jelaskan maknanya apa.
Seperti itu insya Allah tidak masalah. Tapi dengan cara mendidik seperti itu. Bukan bareng-bareng yang tanpa makna. Dipimpin imam, kenceng-kenceng bareng-bareng, sebaiknya tidak. Sendiri itu lebih baik. Tapi dalam rangka untuk mendidik anak dan keluarga, atau dalam rangka suami istri ingin selalu bersama, suami istri, suami jangan egois. Setelah sholat subuh di masjid, Anda berzikir sejenak untuk zikir setelah sholat, langsung setelah itu, zikir sejenak, doa sejenak, pulanglah. Sama-sama istri, zikir pagi, zikir petang, bismillah. Biasakan itu nggak masalah. Asal bukan jamaah di masjid bareng-bareng, tidak. Tapi dalam rangka pendidikan, imam membaca dengan keras, mendidik jamaah supaya jamaah sadar, paham. Awalnya pegang bukunya, zikir pagi petang, baca sambil ini, lama-lama hafal sudah. Kalau sudah hafal, nggak perlu lagi memegang. Terjemahkan artinya, bahas artinya, meresap di sini, meyakini di sini, subhanallah. Maka insya Allah, dengan itu bisa lebih mengena. Sekali lagi, kami sedang membahas buku yang 1000 amalan sehari semalam, amalan-amalan sunnah. Kami sedang membahas sekarang lagi sampai pada poin dzikir pagi dan petang. Sudah sampai pada poin dzikir pagi dan petang. Dan poin dzikir pagi dan petang kalau tidak salah sudah 3 sesi kita akan. Masih ada sekitar 2 atau 3 sesi lagi. Kenapa? Karena memang kita akan mengungkap, dibahas secara runtut, secara detail, dari makna-makna yang dibahas itu dipahami. Insya Allah jika itu kita pahami dan kita membaca zikirnya dengan pemahaman, baik zikir pagi dan petang, baik zikir setelah sholat, itu saat kita berzikir lisan ini nyambung, insya Allah terjaga. Makanya Allah janji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan Anda selalu zikrullah, ingat Allah, hati Anda akan tenang. Hati Anda tidak akan gundah, tidak akan panas, tidak akan mencari ini berlebihan. Tapi hati Anda akan selalu tunduk kepada Allah. Semoga kita senantiasa terjaga dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi suatu ketika Anda berzikir bersamaan dengan keluarga, monggo. Mau sendiri-sendiri, monggo. Yang penting tujuannya adalah membiasakan kita jangan suka meninggalkan zikir. Karena zikir itu kebutuhan kita. Siapa yang zikrullah, Allah akan selalu zikir kita. Aku bersama hambaku, sepanjang hambaku berzikir, mengingatku. Ana ma'abdi ma zakaroni wa takharrokat bi syafata. Aku selalu bersama hambaku, dimanapun hambaku berada, selama hambaku berzikir kepadaku, kedua bibirnya bergerak menyebut, mengagungkan, menyucikan, menyembuhkan, memuji, dan seterusnya. Kalau seorang hamba ingat Allah, Allah akan selalu ingat kepadanya. Dan Allah selalu melindunginya. Demikian, wallahu a'lam. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Dan insya Allah kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang. Masih pada bab 24, larangan berbuat dolim. Kita masuk pada bahasan, ya ibadi, kullukum tukhti'un nahar bil laili wan nahar. Wa ana aghfiru dhunubi jami'a. Faghfirli aghfiru lakum. Hai hambaku, sesungguhnya kalian siang malam selalu berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa-dosa. Mintalah ampun kepadaku, aku ampuni. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Wabil khusus pengurus dari kajian keluarga Dharma Wangsa. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Baik. Ustaz. Wafik barakallah kepada Ibu Lucy selaku admin. Jazakillah khairan. Barakallah fik. Semoga Allah berikan berkah. Salam buat Pak Ismail, diamanilah untuk beliau, semoga semua urusannya selesai dengan selamat dan dengan kebaikan. Kepada para jamaah semua, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit Ibu, saya undur diri.